Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang syukur. Pentingnya kita bersyukur kepada Allah. Hikmah bersyukur. Mari kita lihat suratnya 3144. 3144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Kita lihat ayat ini, Allah katakan Muhammad Rasulullah itu tidak bisa disamakan dengan manusia biasa lain. Dia manusia biasa tapi tidak bisa disamakan sama orang lain. Dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Allah katakan seandainya Rasulullah meninggal atau dia terbunuh, apa kamu jadi balik lagi ke zaman jahiliyah? Allah bilang kalau kamu balik ke zaman jahiliyah tidak akan merugikan Allah. Yang rugi kamu sendiri. Sudah diberi ajaran baik-baik untuk menyelamatkan kita hidup di dunia, menyelamatkan hidup di akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Malah dia balik lagi ke zaman batu, balik lagi ke zaman nyembah berhala. Allah katakan Allah tidak rugi, tapi Allah akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur pada Allah. Siapa orang yang bersyukur itu? Ya insya Allah kita ini. Kita tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Dia 14 abad yang lalu sudah meninggal. Tapi kita menggali ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi yang bersyukur itu malah justru dia mengkaji ajarannya, mengamalkan ajarannya. Itulah orang yang pandai bersyukur pada Allah. Nah sebetulnya kita hidup ini kalau kita amalkan ajaran Rasulullah ini selamat. Dunia selamat, akhirat selamat, keluarga selamat. Tapi kalau diajarkan, tapi kalau diamalkan, tapi kalau tidak diamalkan ya enggak jadi manfaat. Nah adapun meninggal, Allah dan orang yang mengamalkan ajaran Rasulullah ini satu saat dia meninggal juga. Ada orang yang enggak mengamalkan, satu saat meninggal juga. Bukan misalnya ada orang karena dia ingat mati, dia mengajarkan ajaran Allah yang melalui Rasulullah ini, terus dia jadi matinya diundur, enggak. Mari kita lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
Kita lihat ini Allah katakan seseorang itu tidak akan mati kecuali izin Allah. Jadi dia misalnya ngamalkan ajaran Allah melalui Rasulullah ini dengan baik sampai waktunya mati. Dia misalnya tidak ngamalkan, tidak pernah ingat mati, tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, sampai waktunya ya mati juga. Karena urusan mati itu adalah urusan Allah. Jadi kalau misalnya orang tidak ngamalkannya ya rugi dia sendiri. Tapi Allah ulangi lagi, Allah akan membalas pahala yang besar kepada orang yang bersyukur. Dua ayat ini diujungi dengan bersyukur. Bersyukur, Allah akan balas orang-orang yang bersyukur itu. Kenapa? Dengan dia bersyukur itu Allah berikan berkah, rahmat, ridhonya. Kalau dia tidak bersyukur, yang ada pun Allah ambil, malah siksa Allah yang datang. Nah, dalam ayat lain Allah katakan orang yang tidak disiksa oleh Allah itu orang yang bersyukur. Orang bersyukur kepada Allah itu nggak akan disiksa oleh Allah. Mari kita lihat surat 4 ayat 147. Suratnya 4 147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Sadaqallahul azim. Ya Allah, tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Jadi Allah itu nggak akan mengazab orang kalau orang itu bersyukur. Nggak diazab orang bersyukur dan beriman. Allah kata nggak akan diazab ya. Ya malah ditambah pahalanya. Nah malah Allah katakan kalau orang yang bersyukur, orang yang beriman ini, Allah Maha mensyukuri perbuatannya bersyukur itu. Allah berterima kasih. Orang bersyukur, orang beriman, Allah berterima kasih kepada kita. Masya Allah. Semestinya kita bersyukur, ini malah Allah bersyukur. Terima kasih kepada orang-orang yang diajar, diberikan ajaran yang baik, yang tidak pernah berubah. Malah dia pelajari, dia kaji, dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi memang terasa kok kalau kita bersyukur, rasanya hidup itu enteng. Kalau kita bersyukur pada Allah, hidup itu kayaknya enggak bahagia. Kayak nggak ada masalah, punya masalah kayak merasa nggak ada masalah. Kenapa? Ya lebih banyak lagi orang yang lebih berat daripada kita. Nah kita lihat lagi ayat yang lain lagi. Tapi Allah katakan sayang, memang orang yang bersyukur itu sedikit sekali. Kita lihat coba surat 7 ayatnya 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi Allah dan kami berikan kepada kamu tempat tinggal di bumi ini, diberikan juga sumber-sumber kehidupan. Tapi Allah katakan sedikit sekali orang yang bersyukur. Ya lihat aja, kalau misalnya pengajian itu nggak banyak, sedikit. Tapi coba deh ulang tahun di hotel itu, persiapan 100, siapin 300 tuh. Tapi kalau untuk ngaji 100 orang datang 50 udah masuk bagus itu. Makanya ini kan yang datang ini kan chosen people, manusia pilihan. Manusia pilihan. Ya manusia yang bersyukur. Nah malah sebetulnya kalau kita lihat di Quran ini termasuk proyeknya setan itu supaya orang jangan bersyukur. Jadi setan itu proyeknya banyak, menghalangi orang sedekah, menghalangi orang sholat, menceraikan suami istri, itu proyek setan itu.
Menceraikan suami istri proyek setan, ada ayatnya. Nah, salah satunya adalah proyek setan itu supaya orang jangan bersyukur. Coba kita perhatikan ayatnya. Surat 7 ayat 16 sama 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi sewaktu hamba iblis kalau diusir oleh Allah dari surga karena nggak mau sujud sama Adam, nggak mau sujud sama nenek moyang kita dulu itu, Allah marah. Allah katakan, keluar kamu dari surga, kamu jadi orang terhina. Iblis jawab lagi, karena engkau telah menjadikan aku ini orang sesat, terhina, maka aku akan halang-halangi anak cucu turunan Adam itu dari jalan Allah. Jadi kita dihalang-halangi untuk dari jalan Allah. Itu proyek setan, proyek iblis. Kemudian lagi iblis bilang, aku akan datang dari depan, datang dari belakang, datang dari kanan, datang dari kiri. Lihat nanti kebanyakan anak cucu Adam itu tidak bersyukur. Jadi proyek setan itu, nggak bersyukur. Nah, Allah marah. Begitu setan ngomong kayak gitu, Allah langsung marah. Allah, apa kata Allah begitu setan ngomong kayak gitu? Lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala akhruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Jadi Allah katakan, keluarlah kamu dari surga itu dengan hina. Jadi bukannya kalau orang mengikuti ajakan syaitan, mengikuti ajaran syaitan, hidupnya hina. Hina dia. Keluarlah kamu dari surga itu dengan hina. Allah katakan, siapa yang ikutin kamu nanti, aku masukkan ke dalam neraka jahanam semua. Lihat aja, marah Allah. Nah, makanya kadang-kadang ada orang yang mengatakan, Pak, katanya, ya kita salat sih enggak, katanya, ibadat enggak, tapi kita percaya sama Tuhan, percaya Allah satu. Bisa nggak masuk surga? Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Lah imannya iman iblis, imannya iman syaitan. Loh, kok iman iblis? Lah gimana nggak iman syaitan, iman iblis? Iblis itu kan percaya sama Allah, malah dia ngomong sama Allah, dia percaya kok, malah dia komunikasi sama Allah. Aku akan sesatkan anak cucu Adam semuanya. Supaya dia nggak bersyukur. Allah bilang, kamu, aku masukkan ke neraka jahanam semua siapa pengikut kamu nanti. Dia percaya sama Allah, malah pernah berkomunikasi. Tapi iblis tidak taat. Iblis tidak taat. Disuruh sholat, disuruh sujud sama Adam, dia nggak mau. Makanya dia jadi terkutuk. Jadi kalau orang hanya percaya aja sama Allah, dia nggak sholat, ya itu imannya iblis.
Masuk surga enggak? Masuk surga. Yang orang masuk surga itu orang beriman, beramal soleh. Selalu Allah ingatkan, beriman, beramal soleh. Enggak pernah Allah katakan orang masuk surga itu orang beriman, enggak. Beriman, beramal soleh. Selalu beriman, beramal soleh. Atau orang yang bertakwa. Balik lagi kita kepada syukur tadi itu, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa bahwa syukur itu penting sekali. Kenapa kok setan sampai proyeknya itu supaya orang jangan bersyukur? Karena setan tahu kalau orang bersyukur Allah tambah lagi rahmatnya. Tapi kalau tidak bersyukur, azab Allah yang nunggu. Kalau tidak bersyukur, yang ada pun Allah ambil. Saya ada jemaah beberapa tahun yang lalu. Dia mengatakan nomor 40 saya sukses, 50 sukses, 60 sukses. Kalau saya mau naik haji, mau yang plus bisa. Tapi saya tidak bersyukur, kata Allah. Ya maksudnya tidak bersyukur, tidak sholat. Kalau ulang tahun bukannya panggilan anak yatim, fakir miskin. Akhirnya apa? Dia bilang umur 65 tahun, habis semuanya, ditipu orang. Bis. Ya benar itu. Kalau nggak bersyukur, Allah ambil yang ada itu. Tapi kalau bersyukur, Allah tambah. Saya ajarkan kepada anak-anak supaya dia itu mensyukuri nikmat Allah. Dari sejak mereka masih SD dulu sampai sekarang. Penting ini. Kenapa? Kalau kita bersyukur, Allah tambah. Allah berikan rahmat imannya. Kalau kufur, siksa Allah. Allah ambil yang ada pun. Nah jadi balik lagi pada tadi itu, jadi kita ini wajib bersyukur itu. Allah ulangi lagi, bersyukur lagi, Masya Allah. Dalam surat Al-Baqarah ada Allah ingatkan kepada kita. Ayatnya 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. Jadi Allah katakan, ingatlah kamu kepadaku. Allah katakan, kalau kamu ingat kepadaku, aku ingat kamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan mengingkari nikmat-nikmatku, kata Allah. Jadi kita ini suruh ingat sama Allah, Allah ingat kita, dan disuruh kita bersyukur pada Allah. Caranya bagaimana caranya? Caranya Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, mintalah kepada Allah, ngadulah kepada Allah. Tapi syaratnya dua, sabar dan sholat. Kalau kamu sudah selalu ngadu sama Allah, kamu sudah sabar, kamu sudah sholat, Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Jadi tanda syukur itu orang yang sholat, sabar itu tanda syukur itu. Nah sebetulnya orang bersyukur kepada Allah itu, kalau mau komplitnya ada 3 dia. Tanda orang bersyukur kepada Allah itu, dia ngaji, dia sholat, dia infak. 3 ini tanda syukur itu. Ngaji, sholat, infak. Kalau ada 3 ini, nah ini nih komplitnya. Mari kita lihat surat 35 ayatnya 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah
wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Jadi ini 3 komplit. Tandanya orang bersyukur kepada Allah itu: 1, orangnya ngaji, baca Quran. Tapi itulah sering saya ingatkan di mana-mana, kalau ngaji Quran itu jangan hanya baca Arabnya, lihat artinya. Baca Quran, lihat artinya. Baca Quran, lihat artinya. Kenapa? Supaya pesan Allah itu nyampai ke kita. Kalau kita misalnya baca Quran, khatam, nggak lama artinya. Baca lagi khatam, nggak baca artinya. Pahala kita yakin, namanya ngaji Quran. Tapi pesannya nggak nyampe. Nggak nyampe. Padahal sebetulnya yang paling penting itu kan pesan Allah itu sebetulnya. Ya kita tahu, kita ini aja coba. Kalau kita nggak baca artinya coba, mana tahu kok bersyukur tuh sampai dari tadi syukur. Coba kalau nggak baca artinya. Kayaknya sering saya ngomong di mana-mana. Kalau ngaji itu usahakan reading, translation, understanding the meaning, doing, sharing, implementation. Baca, lihat artinya, paham, amalin, terus sharing ke orang lain supaya orang juga tahu, orang lain juga masuk surga juga. Misalnya orang itu nggak mau, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berbuat baik, menyelamatkan dia dari durhaka dunia akhirat, menyelamatkan dia dari keterpurukan dunia dan keterpurukan nanti di akhirat. Nah, kalau kita nggak baca artinya, nggak nyampe pesan ini. Itu yang pertama, tanda bersyukur itu. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua Allah dan apa? Salat. Minimal salat yang 5 waktu. Karena ini penting sekali ini. Salat 5 waktu. Syukur-syukur kalau bisa tahajud tiap malam. Syukur-syukur kalau duha tiap pagi. Waduh, itu luar biasa itu. Syukur-syukurnya kalau bisa qobliyah ba'diyah. Tapi tanda syukur itu yang pertama minimal yang 5 waktu ini. Wajib itu. Jangan lupa bahwa sholat 5 waktu ini diwajibkannya bukan di planet bumi ini, di Sidratul Muntaha. Sholat ini, sholat 5 waktu ini diwajibkan oleh Allah itu waktu Umat Isra Mi'raj. Bayangin, bukan di planet bumi ini. Makanya sholat itu penting sekali. Manfaatnya banyak, supaya sehat, supaya kita ini damai. Banyak orang yang kaya raya, dia nggak damai hidup kalau dia tidak sholat. Dia nggak bisa ngontrol diri. Tapi kalau orang sholat bisa ngontrol diri, dia bisa sabar, dia bisa bersyukur. Saya pernah di Amerika Serikat, di Washington DC, ada orang dia mampu tapi galau, dia udah Islam, mu'alaf, bule dia. Ya saya suruh aja dia sholat, dia infak, suruh dia ngaji, alhamdulillah, alhamdulillah, betul itu. Nah ini tanda yang kedua, apa namanya, sholat. Yang ketiga, tanda apa? Tanda orang bersyukur pada Allah itu sedekah. Sedekah. Jadi kalau kita dapat rezeki, jangan lupa, jangan dimakan semua. Ada hak orang tua, ada hak saudara yang susah, ada hak anak yatim. Setiap dapat rezeki, siapa saja. Allah nggak melihat itu siapa dia. Nggak ada pengecualian. Nggak ada misalnya di Quran dikatakan infaklah kamu kecuali ustadz, nggak ada. Infaklah kamu kecuali kiai, nggak ada. Nggak ada.
Atau infaklah kamu kecuali pensiun, nggak ada juga. Jadi pokoknya kita dapat rezeki itu dua, kita berlatih jadi orang kaya, berani terima, berani ngasih, pandai terima, pandai ngasih, besar terima, besar ngasih, tidak terima, tetap ngasih. Masya Allah. Loh, kalau nggak terima mau ngasih apa? Senyum, tenaga, ilmu, nasihat, kan bisa kan? Bisa, bisa. Allah bilang kalau kamu punya tiga ini, ngaji sama artinya tadi, salat, kemudian kamu infak sedekah, Allah katakan apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Masya Allah. Kamu itu mengharapkan hidup ini perniagaan yang tidak akan rugi, coba. Nggak akan rugi itu. Dagang nggak akan rugi, nggak dagang nggak akan rugi, di rumah aja nggak akan rugi. Kalau ada tiga ini. Bukan saja itu, Allah masih ada lagi yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua, pahalanya sempurna di akhirat nanti. Ada lagi yang ketiga. Apa yang ketiga? Allah berikan karunia. Apa sih karunia itu? Sehat, bahagia. Sehat, bahagia itu karunia itu. Ada lagi yang keempat, Allah mengampuni dosa-dosanya. Dosa kita ini banyak nih. Dosa kita tuh masih muda dulu, mungkin banyak alay sholat, banyak salah, Allah ampuni. Satu lagi yang lebih hebat lagi, Allah mensyukuri kamu mengerjakan tiga ini. Coba Allah bersyukur bang kita. Subhanallah, Allah bersyukur coba. Wallahu ghafurun syakur. Allah mensyukuri kita. Berarti Allah senang sekali kalau kita sering ngaji, sholat, infak, sedekah. Dan ternyata itu benar. Benar kok. Ada rasa hidup itu bahagia. Rasa hidup kita ini apa? Useful, bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau kita nggak sholat, nggak ibadat, nggak sedekah, hidup itu bukannya useful, useless, tidak bermanfaat. Nah, cuman inilah tiga ini, usahakan kalau bisa istiqomah. Istiqomah, kapan saja, di mana saja kita. Tiga ini, mau kita di luar negeri, mau kita dalam negeri, mau kita di kampung, udah tiga ini aja nih, tanda bahwa kita bersyukur pada Allah. Karena memang seluruh amalan itu yang paling tinggi itu amalan istiqomah. Amalan istiqomah. Tiga ini kita istiqomah, masya Allah, berkah. Kita sudahin sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.